Tadi Ustadz Dasat bilang harus jungkir balik kalau mau mendengar suara rakyat. Saya turun panggung. Untuk bisa ngobrol sama bapak dan ibu-ibu. Biar deket aja sih sebenarnya. Biar ada pergerakan, biar nggak kaku-kaku amat gitu katanya. Oke, baiklah saya kasih kesempatan untuk bapak dan ibu di sini yang ingin bertanya langsung kepada guru-guru kita. Bapak penanya pertama silahkan Pak. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bertanya. Saya dengan Endi Andoyo, izin bertanya, Ustadz. Tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita untuk menjaga kehormatan kita. Lalu bagaimana sikap kita atau apa yang akan kita lakukan apabila ada orang lain atau teman kita gitu merendahkan atau merendahkan kehormatan kita. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endi. Ustadz Dasat dulu mungkin ya. Ya, terima kasih. Jawab. Jadi kita sudah menjaga tapi ada yang seperti menjatuhkan kehormatan kita. Ya, kita contoh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau diserang pribadinya, hampir tidak pernah saya menemukan sejarah beliau membalas. Tapi ketika yang diserang adalah agamanya, baru beliau angkat pedang. Bagaimana Rasulullah diserang, di depan rumahnya selalu dibuang air kotoran onta, bahkan dibikin lubang untuk diperangkap jatuh. Nabi malah tidak membalasnya. Bagaimana beliau yang paling puncaknya kita lihat di serang fisiknya ketika di Taif, dilempari, datang Jibril menawarkan bantuan, ya Muhammad, Allah perintahkan saya untuk menghancurkan mereka. Kau berdoa saja. Apakah Nabi katakan hancurkan? Tidak. Jibril, kalau Allah ingin mendengar doa saya, maka saya hanya berdoa, ya Allah berikan mereka hidayah. Mereka begini karena dia tidak tahu apa yang aku bawa buat mereka. Kalau bukan mereka yang beriman, setidaknya anak dan keturunannya nanti yang beriman. Dan ternyata prediksi Rasulullah sampai sekarang ini Taif tidak ada pun satu manusia yang tidak beriman kepada Rasulullah. Itu kalau pribadinya. Tapi ketika Islam yang dihina, baru angkat pedang. Nah sekarang pilihan ada Bapak. Kalau Bapak direndahkan, misal Bapak dihina, dan hinaan itu membuat Bapak tidak bisa tenang. Setiap jalan dicemooh, setiap jalan dihina, bahkan sampai dipecat di kantor gara-gara fitnah itu. Menyerang pribadi Bapak. Bapak bodoh, salah kalau Bapak diam. Maka apa yang dilakukan? Klarifikasi. Suruh buktikan, kita harus ngomong. Langkah berikutnya, ya lapor. Seperti digarakan guru kita, lapor aja kemana? Pihak yang membuktikan untuk salah tidaknya, itu kepolisian. Tapi kalau cuma dibilangi, Dasat, kenapa? Masa kau dibilangi jelek? Dia enggak jengkel, dia jujur itu. Tapi penuh pesona. Itu jujur dia, jujur. Masa kau dibilangi PC? Dia enggak, dia jujur. Justru saya marah kalau dia saya mancung karena dia fitnah saya. Nah, kalau begitu biarlah ya. Tapi kalau sudah mengangkut harga diri kita yang bisa berdampak kepada kelangsungan hidup kita yang terganggu, harus ada kegiatan untuk mengklarifikasi. Kalau perlu kita ke pengadilan. Lalu kita ngomong, ya saya sudah memaafkan dia, tapi proses hukum biarlah tetap berjalan. Bukan memaafkan namanya itu. Bukan Kira ya? tanda tangan di materai ya Ustadz ya. Baik, cukup ya Pak Endi ya. Saya lanjutkan lagi, saya mau agak yang jauh ke sebelah sana. Oh iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lina. Saya izin bertanya Ustadz. Bagaimana cara kita menjaga lisan agar tidak menjatuhkan harga diri orang lain. Nah kita tuh kan sering lupa, sering mencemooh gitu. Tuh Ustadz, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lina. Menjaga lisan. Ustadz Abdul Samad mungkin. Menjaga lisan, hati-hati bicara. Apalagi sekarang ini kalau kita bicara, terekam, viral, kacau balau hasilnya kalau tidak sesuai dengan harapan orang banyak. Silakan Ustaz. Yang pertama, la tazulu qadama 'abdin, kaki manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar tidak akan bergerak, tidak akan bergeser hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, umur kemana kau habiskan?
Yang kedua an ilmihi, an malihi, hartanya, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dapat dari mana dipakai kemana. An ilmihi fima amil, ilmunya sudah diamalkan atau belum. Kena pasal yang keempat. An jismihi fima ablah, anggota tubuhnya dipakai untuk mana saja, dan salah satu anggota tubuh itu adalah lidah. Gara-gara lidah orang bisa paling mulia karena dia bersyahadat masuk Islam. Gara-gara lidah orang bisa paling mulia karena dia mengumandangkan azan. Gara-gara lidah orang paling mulia karena dia berzikir afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi gara-gara lidah orang bisa jatuh paling rendah kalau lidahnya mengucapkan kata-kata kekufuran. Gara-gara lidah amalnya bisa berpindah kepada orang lain. Kenapa? Karena dia ghibah. Gara-gara lidah dia dianggap memakan bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang memakan bangkai. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa ini Jibril? Kata Jibril alaihissalam, itulah orang yang membicarakan aib saudaranya. Gara-gara lisan lidah maka amal kita yang baik-baik berpindah dan dosa orang bisa ke kita. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang nanti menghadap Allah, salat sunatnya banyak, wa siyamin puasanya banyak, wa zakatin zakatnya banyak. Tapi dia qad syatama hadza, lidahnya mencaci maki, sumpah serapah, lalu kemudian diambil amal kebaikannya dipindahkan kepada mereka. Tapi karena orang yang diribahi, yang dicaci, yang dinamimah, sumpah serapah ini masih banyak ngantri, ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka, summa turihat ilaihi, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Lagi-lagi ajaran agama bukan sekedar untuk diceramahkan, ajaran agama bukan sekedar ilmu, tapi menjadi perenungan. Orang yang rajin dengar pengajian, rajin juga ghibah, namimah, cerita aib orang lain, sesungguhnya agama hanya dijadikannya sebagai penenang. Lalu apa beda kita dengan Karl Marx, Marxisme yang mengatakan agama itu opium. Ketika dia sedang susah hati dia zikir, ketika dia sedang dililit utang dia kemudian sholat sunat, tapi dosa-dosa tetap dilaksanakan. Agama adalah cara, way of life, gaya hidup, jalan yang diberikan Allah untuk menjalani hidup. Dan pertanyaannya amat sangat baik karena terkait dengan lidah yang bisa mengangkat dan menjatuhkan harkat martabat manusia. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Cukup jelas ya Malina ya. Saya lanjutkan ke penanya ketiga. Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Somad dan Bapak Ustadz Dastan serta host. Ya, perkenalkan saya Sudarno dari IBS. Saya doakan semoga beliau-beliau ini diberikan kesehatan Amin. dan umur yang barokah. Amin. Pertanyaan simpel saja, mohon resep atau kiat-kiat apa agar seorang guru atau tenaga pendidik itu dihormati oleh muridnya atau anak didiknya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa nih pertanyaannya. Bagaimana Ustadz Dasat mungkin bisa menjelaskan supaya tenaga pendidik dihormati oleh anak didiknya Ustadz? Tuan, saya juga tenaga pendidik formal. Saya dosen di Universitas Hasanuddin. Memang sekarang anak-anak ini masalahnya adalah akhlak. Ya. Cerdas, anak-anak cerdas sekali sekarang. Mereka kadangkala belum kita baca dia sudah tahu. Kenapa? Karena ada gurunya Google. Kalau kita dulu susah belajar teori-teori komunikasi itu harus punya buku. Betul. Ada bukunya tapi belum tentu kita bisa beli. Sekarang semua ada di handphonenya, dia sudah ada itu. Nah, masalah anak-anak kita sekarang adalah akhlak. Dan akhlak itu muncul dari keteladanan. Jadi kalau guru mau beri wibawa, satu modal dulu keteladanan. Jangan sampai anak-anak kita diajari, awas ya, awas. Kalau kau bicara kotor, kasar, si tempeleng kamu. Padahal sudah menunjukkan itu, kata kasar. Awas kalau ada merokok, dihukum, dikeluarkan dari sekolah. Begitu bunyi bel istirahat, gurunya merokok. Iya kan? Iya. Maka keteladanan. Orang mendidik itu yang sukses adalah keteladanan. Contoh, saya sebelum mengajar, ada teken kontrak kuliah. Masuk kelas misalnya jam 10. 10.15 tidak boleh lagi ada yang masuk. Toleransinya 15 menit. Di dalam kelas tidak boleh pegang handphone. Di dalam kelas harus pakai baju sopan.
Tidak boleh ada yang kelihatan pahanya atau perempuan sempit bajunya. Setuju, setuju. Nah, setelah kesepakatan itu diraih, disepakati, maka mulai pekan depan amalkan. Datang terlambat. Saya memberi sanksi tidak mesti kotor dan kasar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kau dek, jam berapa? 10.20 Ustaz. Jam berapa masuk sayang? Jam 10.15. Sekarang sudah jam berapa? 10.20. Berarti terlambat toh? Iya. Kau di luar tunggu saya ya. Nanti selesai kuliah baru kita ketemu. Silakan tunggu di luar. Dia tenang. Tidak merasa tersinggung. Coba kalau kurang ajar, kau masuk terlambat lagi sini. Keluar kau di situ. Bodoh ini. Oh dia keluar, dia kempeskan ban mobil. Hatilah kita mau pulang kempes ban mobil. Ya kan? Maka beri keteladanan. Setelah itu kalau tips saya ya, sebelum saya mengajar saya memang berdoa. Sholat hajat, ya Allah bukakan pintu hati anak mahasiswa saya supaya mereka gampang menerimanya, dan yang lebih penting berikan kemampuan mengamalkan, bukan cuma tahu dan mengamalkan. Setelah itu berikan hidayah kepada kami agar bisa menjadikan ilmu ini mendekatkan diri kepada Allah. Sudah, selebihnya saya tawakal ilallah. Ternyata saya sudah kasih teladan, sudah kasih contoh yang baik, ya masih saya dihina. Saya kembalikan jiwa saya supaya tenang. Siapalah ada saat ini, saya masih gajian tiap bulan, saya masih cari popularitas. Rasulullah tidak ada gajinya tiap bulan. Tapi bukan cuma dibully, bahkan seringkali dihina, bahkan mau dibunuh. Tidak ada gajinya. Kalau saya dapat honor 150.000 satu kali ujian skripsi, alhamdulillah. Rasulullah tidak pernah dapat honor. Mana duitnya habis untuk? Nah, itu cara membesarkan jiwa lagi supaya kita tidak putus asa dan tidak kecewa. Saya kira demikian Pak Guru. Terima kasih. Ustaz Abdul Somad, atau ada yang mau menjawab? Ustaz Abdul Somad, tambahkan juga, Ustaz kan juga banyak mengajar dan bertemu dengan anak didik, Ustaz. Guru dalam bahasa Arab disebut juga sebagai muallim. Muallim. Muallim dari kata allama yu'allimu, membuat orang menjadi tahu. Tapi dalam Islam, ilmu yang tidak diamalkan justru menjadi azab. Jadi ketika disebut ilmu, maka dia mesti sejalan dengan amal. Guru dalam bahasa Arab disebut juga sebagai muaddib, diambil dari kata adab, bagaimana membuat orang menjadi beradab. Guru disebut juga sebagai muhadzib. Muhadzib artinya menghaluskan budi pekerti. Guru disebut juga sebagai mudarris. Mudarris adalah orang memberikan semuanya habis. Biasanya guru silat kalau dia punya 10 jurus, dia kasih 9 saja. Yang 10 dia tidak mau karena nanti takut dia dibunuh oleh murid. Jika mudarris indaras, dia berikan semuanya habis. Makanya Imam Syafi'i, apa kata gurunya Imam Malik? Hai Syafi'i, semua ilmu sudah kuberikan kepada engkau, carilah guru yang lebih alim daripada aku. Beda dengan orang sekarang, akulah satu-satunya orang berilmu, selain daripada aku tak ada ilmunya. Maka kalau kita bersikap begitu, insya Allah murid-murid kita pun akan seperti Imam Syafi'i, insya Allah. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Terima kasih. Cukup jelas ya Pak ya. Baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan, dan kalau disesuaikan dengan topik kita hari ini, menjaga kehormatan dan juga harga diri seperti dikatakan oleh guru-guru kita, intinya adalah kita memperkuat iman. Dengan iman maka kita terjaga terjaga harga diri kita. Dengan harga diri yang terjaga maka insya Allah kehormatan kita juga terjaga dan selalu dekat pada tindakan-tindakan yang penuh dengan kebaikan. Terima kasih Anda yang sudah menyaksikan. Saya Hilbram Dunar, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif. Kita tutup dengan doa dari guru kita Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustadz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat buat kami ya Allah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Ingatkan kami ketika kami lalai atas segala tindak tanduk perbuatan kami ya Allah. Allahumma hfazna min kulli su' wa syarr. Jaga kami agar kami terpelihara dari segala yang merusak zahir dan batin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.